Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat siang, salam sehat. Kembali bersama kami dalam program Bicara di Antara Megapolitan. Saat ini saya berada di Cionggol, yaitu di Kabupaten Bogor, tepatnya di etalase herbal. Dan saat ini setelah hadir juga owner dari etalase herbal, yaitu Kang Edi Junaedi. Ujung Suping, Kang Edi. Ya, salam. Sehat? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Tamang, Kang Edi? Alhamdulillah, sehat. Waduh, perjalanannya lumayan ya. Oh ya, belok. Ya, tapi alhamdulillah udah ada jalan tol lebih enak. Iya, alhamdulillah. Ya. Baik, sahabat Antara, bahwa herbal saat ini udah menjadi alternatif pengobatan. Itu pengobatan dari mulai yang ringan maupun sampai yang berat. Dan pilihannya juga banyak gitu. Dari mulai bentuknya ekstrak, pil, tablet, dan bahkan bentuk cairan. Dan juga saat modernisasi ini, di era modernisasi ini, bahwa pengobatan itu udah berpaling dari kimia ke herbal. Karena apa? Dengan menggunakan pengobatan herbal, selain harganya terjangkau, juga tidak ada efek samping. Beda lagi dengan kimia, bahwa kimia itu misalnya kita mengobati seperti diabetes ataupun jantung, mungkin larinya ke organ yang lain. Ya, seperti itulah perbedaannya antara herbal. Nah, saat ini berkaitan dengan herbal, kita telah join di dalam suatu etalase herbal, itu berada di Cionggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di bawah PT Prima Agritech Nusantara. Dan Kang Edi sebagai ownernya ya, Kang ya? Ya, kita sama-sama. Ya, alhamdulillah. Gimana sih Kang Edi kiprah dari etalase herbal ini? Jadi sejak kapan dan sampai saat ini seperti apa sih? Ya, makasih Kang Heri. Mungkin pertama saya cerita dulu, tadi kan Kang Heri cerita tentang herbal, obat tradisional. Mungkin banyak orang yang nggak tahu itu apa tuh herbal ya. Iya, betul. Herbal itu obat tradisional. Jadi kalau herbal itu istilah secara internasional, herb atau dari tanaman, obat yang berasal dari tanaman herbal. Kalau di kita nyebutnya jamu. Kalau di Indonesia istilahnya jamu. Atau sekarang ada levelnya, ada jamu, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Ada juga yang menyebutkan ini sebagai obat bahan alam atau OBA, atau sekarang ada obat modern alami Indonesia ya. Jadi ada istilah-istilah, tapi intinya semuanya itu adalah berasal dari obat atau yang digunakan oleh manusia ataupun mungkin nama hewan. Itu untuk kesehatan manusia. Nah, itu yang kita harus herbal. Nah, tadi Kang Heri tanya di sini, kita namakan ini kebun kami, kebun yang luasnya sekitar 2.100 meter persegi. Ini di bawah naungan dari PT Prima Agritech Nusantara di Depok. Awalnya kita membangun ini tadinya untuk ya sekitar 2020, tahun 2020 tuh kita mulai buka lahan ini tadinya untuk menanam beberapa jenis tanaman yang kita butuhkan untuk produksi. Nah, PT Prima Agritech Nusantara ini memproduksi obat tradisional atau herbal atau jamu tadi. Nah, kita kesulitan bahan baku, nah akhirnya cobalah ditanam di sini. Tapi karena kebetulan tahun 2001 itu ada COVID ya Kang Heri ya. Nah, kita ada ide nih, di situ mulai banyak sekali masalah dalam hal transaksi, masalah penjualan ya. Akhirnya kita sering ke sini dan dibuatlah etalase herbal ini, yang tujuan utamanya adalah pertama itu sebagai media edukasi ke masyarakat. Nah, ini tanamannya ada apa saja sini? Di sini ada sekitar 125 jenis tanaman. Wow, banyak juga ya. Ada tanaman obatnya yang pasti ya. Ada tanaman buahnya. Tukang Heri ada nangka, ada mangga di sini. Nangka ada juga ya Pak? Ada. Nangka selain buat sayur juga bisa untuk obat. Oke. Nah, ada juga tanaman hiasnya nih seperti ini yang ada di belakang kita. Nih ada, kalau orang nyebutnya kembang kertas. Tapi tidak seperti kertas ya. Namanya kembang kertas ya. Iya. Ada juga tanaman sayurannya seperti yang timun, jahe, cabai gitu ya, yang memang biasa jadi ada sekitar 125 jenis. Nah, selain untuk media edukasi juga ini di sini untuk media pelatihan nih. Jadi kita ngadain, ada ruangan di sini, ada workshop sekitar, gitu ya? Ya, sekitar untuk 25 orang. Terakhir kita ada pelatihan dari Persatuan
disiplin herbal medik Indonesia ini para dokter-dokter Indonesia yang dokter juga mempelajari herbal. Belajar herbal. Wah, ya. gitu pemirsa antara bahwa dokter juga sekarang udah beralih ke herbal ya. Ya. Artinya mungkin membantu secara pelan-pelan ya, Mbak. Betul. Nanti lama-lama pun karena ini juga salah satu latar belakangnya ya di Indonesia ini. Iya. Dari riset Kementerian Kesehatan 90% udah tahu tentang jamu, tentang herbal, dan hampir 50% itu sudah minum jamu atau minum herbal. Iya. Nah, walaupun sekarang memang dikampanyekan ya untuk obat natural atau produk untuk kembali ke alam, ya salah satunya adalah ya kita sebut, kalau orang kita sih harusnya yang pemain herbal di Indonesia itu sebutnya jamu. Jamu. Jadi bukan jamu yang gendong itu, yang bukan. Gendong, ya, jadi diracik itu ya. Ya, tadi lagi selain ini fungsi dari etalase herbal itu kita juga menyiapkan bibit tanaman, mungkin nanti ada ya bibit tanaman, ada yang memerlukan tanaman-tanaman dan kita bisa menjualnya. Nah, kalau nggak hari lihat nanti ke kebun itu ada nama tanaman, jadi kita edukasinya itu ya, ada nama tanaman, khasiatnya apa, nama latinnya apa, supaya orang yang datang ke sini itu mau anak sekolah, mahasiswa atau masyarakat umum tahu tentang khasiatnya. Jadi tujuan utamanya itu hari dibikin etalase herbal ini. Ini emang benar-benar untuk ini ya edukasi. Nah, ini saya ada tanaman di sini Kang Edi ini. Ini apa ya Kang Edi? Ya, ini namanya sambiloto. Atau nama latinnya Andrographis paniculata. Kalau orang Jawa tuh nyebutnya seroto gitu ya, ada macam-macam lah ya. Ada paitan kalau orang Jawa. Ini pahit ya ini ya? Oh, pahit banget. Memang fungsi utamanya sebagai untuk menurunkan gula darah atau untuk penyakit diabetes. Tapi waktu pada saat COVID ini banyak yang cari nih hari ini, karena memang salah satu juga untuk meningkatkan daya imunitas ya, daya tahan tubuh itu dengan salah satunya dengan mana. Nah, cuman memang masyarakat kita belum tahu nih cara ngolahnya. Nah, itu produksi ya. Misalnya kita punya ada tanamannya ini ya, itu sebelah sana tuh ada tanamannya. Ini bagaimana cara kalau misalnya langsung dikonsumsi sih? Ya tinggal dipetik, diambil, dibuat rebusan, bisa diminum. Bisa seperti bisa itu ya? Gitu. Ada juga yang dikeringkan, yang kita sebut dengan simplicia. Nah, dikeringkan itu nanti kan seperti begini. Ya, sambil itu nih ya keringnya. Nah, nanti akan dibuat setelah itu kalau diproduksi dibuat serbuk seperti ini jadi serbuk. Kalau ini namanya ekstrak ya, bukan? Bukan, serbuk. Beda lagi. Beda lagi. Serbuk. Nanti ekstrak itu ada lagi prosesnya. Nah, jadi dari sini dari sini keringkan, dibuat serbuk, nanti baru diekstrak. Kalau yang udah jadi ekstrak? Nah, ada ekstrak nanti beda-beda, bisa dibuat masukkan ke kapsul bisa, dibuat pil bisa, dibuat tablet atau dibuat cairan yang tadi bisa cairan minum langsung. Itu tergantung dari permintaan atau kebutuhan pabrik. Nah, semua yang disebut ini yang kalau udah kering itu yang tadi hari ini sebutnya simplicia namanya, simplicia kering. Ya, simplicia. Ini istilahnya simplicia. Nah, ini bisa ada kalau disimpannya seperti ini. Bisa disimpan seperti ini, bisa lebih dari 3 bulan. Kalau di rumah, misalnya ini udah panen ya, dikeringkan, jadikan seperti ini, itu bisa 3 bulan bertahan. Tapi ini bisa dikonsumsi? Bisa, nanti setelah caranya dengan direbus atau jangan diseduh, direbus. Direbus selama berapa menit, ya ada aturan ininya ya, apakah itu tunggal sambiloto aja atau campuran. Beda-beda ya, biasanya kalau di kami ada produknya. Nah, ini produknya nih udah jadi pakai sambiloto hari ini. Ini pakai sambiloto. Isinya ada 3, ada sambiloto, ada daun dewa, dan juga ada sambiloto, daun dewa. Ada temu putih. Temu putih. Ya. Ini semua ada di sini ya, di ada tanamannya. Intinya sih sebenarnya memang untuk mensupport produksi kita. Tapi kalau untuk kebutuhan lebih banyak, kita ada support juga dari mitra tani yang ada di sekitar sini, ada juga di tempat lain lah. Ini salah satu ini memang yang sedang dicari nih. Dan tanamnya juga gampang Kang Heri. Hanya ya kalau ini sekarang di stek ya, begini aja udah jadi ya. Tapi kalau misalnya sudah ada bunganya di sini, nah ini baru bisa bijinya jatuh dan dia tumbuhnya juga mudah. Jadi berbagai macam untuk ini ya, untuk pengobatan ya. Pengobatan, ya gitu. Jadi tadi ya fungsi utamanya kita sebut etalase ini sebenarnya kayak etalase lah kayak toko, dan sini dilihatkan beberapa jenis tanaman. Kalau untuk dijadikan obat itu udah berapa produk? Ya kalau sampai saat ini sih, nah sebelum menjadi tadi ya kan ada prosesnya nih. Dari mulai proses tadi sampai ekstraksi nanti jadi produk. Nah,
Untuk saat ini yang memang banyak sekali di pasaran ya ini produk ini nih yang utama nih Kang Heri nih. Oh nah, iya. ini minyak herbal. Ada sambilotonya juga ini. Oke. Ini ada ini sambiloto. dioles ya atau ya apa? ini untuk gatal. Oh. Ya ada pegal-pegal juga ada ya untuk kalau biasa bekamnya pakai inilah pakai Iya, minyak herbal. bentuknya minyak ini ya? Ya minyak. Oh, ini nah, ya ini bahan bakunya juga ada dari sini, ada Borotawali ya, ada ya memang kecuali memang kalau ada tanaman yang memang salah satunya ada tanaman yang pakai ini nih dalam ini namanya apa itu? jintan hitam atau habatus sauda. Oh, jintan hitam ya, habatus kalau sauda. ini nggak sulit ditanam di sini Kang Heri. Jadi ada tanaman yang bisa ditanam di Indonesia, ada juga atau di daerah sini, ada juga nggak bisa. Oh. Nah ini kan awalnya dari Tapi Timur di sini Tengah. bisa. Oh, ini nggak ada. Jadi kita mau ngomong nih harus impor. Oh, tapi diolah Jadi produk salah satunya bahan bakunya untuk produk yang tadi. Oke. Ini juga udah dibukuin Kang Heri nih. Oh, boleh. Ini bukunya. Jadi ini pemirsa sementara bahwa Kang Edi juga sudah membuat beberapa buku ya. Ya, ada 6. Ini dari mulai nanam, cara nanam nih, buku ini nanti ya. ada buku bertani ya, kalau di lahan sempit atau di perkotaan nggak sulit. Ini bisa didapat di toko buku? Kalau ini ada di sekarang dulu ada di toko Gramedia ya, tapi sekarang nggak ada. Ya. Adanya di mungkin cari di beberapa toko buku ya berarti toko online ya, toko online. Oh, toko online. Masih ada yang habatus sauda sama yang hipertensi. Ya, itu untuk menerangkan ke masyarakat. Ya. Manfaatnya apa, cara ngolahnya bagaimana, supaya nggak salah ini kapal nggak salah konsumsi ya. Salah konsumsi. Jadi, baik sahabat Antara, ini juga ada buku yang mungkin bisa didapat dan ini banyak kaidah-kaidah dan manfaat yang berkaitan dengan herbal gitu. Oke, ini sangat ini juga ya terangkum dalam produk itu ya. Di Kang Edi udah cerita proses produksi, terus juga udah berbagai macam jenis herbal dan manfaat herbal manfaat pengobatannya. Nah, terus dalam hal ini apakah mungkin ada sistem distribusinya itu keluar seperti apa nih? Bisa dikonsumsi sama masyarakat layak gitu. Ya, menarik sih Kang Heri ya, bagus nih pertanyaan karena pengalaman kita udah hampir 10 tahun nih lebih ya. 10 tahun? Iya, bergerak di dunia 2014 herbal. Ya, dunia herbal tuh jadi mulai kita awalnya menanam, jadi petani karena latar belakang saya dari ilmu pertanian. Setelah itu belajar lagi di UI di Fakultas Farmasi untuk belajar herbal. Nah, akhirnya mulailah benar-benar berproduksi. Ada kesulitan yang tadi Kang Heri tanyakan di dalam pemasaran produk herbal tuh sangat unik nih Kang Heri nih. Nah, ini. Iya, ada. Perlu disimak ini nih, banyak yang produsen, banyak yang tahu tentang ilmunya, pada saat jadi produk ternyata nggak bisa dijual. Oh, sayang sekali ya. Sayang sekali itu padahal misalnya khasiatnya. Nah, ada beberapa pola marketing atau distribusi yang tren sih untuk di produk herbal itu biasanya dengan multi level ya, multi level marketing tuh, baik dari luar negeri atau dalam negeri suka ada. Karena dengan dengan multi level itu akan dijelaskan benar-benar isi dari produk ini, terus bagaimana cara ngolahnya dan bagaimana cara pakainya gitu ya. Ada juga dengan pola distribusi langsung nih. Nah, kalau Kang Heri lihat di toko-toko herbal nih, yang produk ini ada nih, produk kita ini. Langsung ada di toko-toko herbal juga ada. Ada juga yang lewat komunitas nih, ini kayak produk ini ya. Ini produk khusus untuk bayi, pijat bayi. Nah, jadi kan dalam bentuk itu ini herbal juga. Minyak. Okay. Ininya base-nya dari minyak kedelai dan juga minyak anggur, biji anggur. Bisa didapat di kalau yang di komunitas ini hanya di komunitas saja. Komunitas. Jadi komunitas di para pemijat ya, pemijat bayi. Oke, pemijat. Nah, ini juga penjualannya juga seperti itu. Ada juga yang memang umum ya, seperti produk madu ini kan udah umum nih. Produk umum ini kan tidak perlu lagi. Kalau madu memang kita tidak budidaya, kita ambil ada kerjasama dengan mitra, tapi kan secara umum madu ini kan bisa aja dikonsumsi oleh siapapun ya. Yang manfaatnya juga sama ya dengan banyak. Jadi ada tadi ya, ada secara multi level, ada juga secara direct selling, atau secara lewat komunitas, dan memang yang lebih efektif tuh masing-masing melihat dari jenis produknya. Ya kalau yang umum ya ini nggak perlu, sebenarnya ini dipajang di toko aja, orang udah tahu madu bisa aja beli. Gitu sahabat Antara untuk pencarian herbal yang ada di etalase herbal ini di bawah Prima Agritech Nusantara. Nah, ini sebenarnya sebelum saya sendiri ke sini ada sedikit yang bertanya nih waktu kemarin di jalan ini.
sekiranya ada nggak obat untuk lelaki gitu kayak dia? Betul. Nah ini memang di umumnya ya, secara umum nih, mungkin Kang Heri kemarin lihat berita nggak, ada Badan POM menarik 10 produk herbal tuh nah, di Jawa Barat ya. Betul. Di Cimahi lagi itu kenanya. Itu rata-rata produknya produk yang untuk stamina, untuk laki-laki. Nah, dan memang sih kalau lihat dari komposisinya memang itu ada untuk herbalnya, tapi ternyata mereka ada yang mencampur dengan bahan kimia obat, dan itu akhirnya tidak natural lagi, tidak herbal lagi. Nah, sebenarnya kalau di kita Indonesia itu untuk laki-laki nih ya, karena biasanya produk tuh yang dicari untuk laki-laki biasanya untuk itu. Perempuan biasanya pelangsing, pemutih gitu ya. Beda fungsi lah ya. Nah, kalau yang herbal itu di Indonesia yang paling banyak dicari, yang ada, yang memang banyak orang yang pakai, itu ada 3 yang utama ya untuk laki-laki. Yang pertama itu purwoceng. Nah, itu ada tanaman ya? Ada, cuma di sini nggak bisa ditanamin. Sebelum kan nggak bisa ya. Nah, dia hanya punya khusus ya, ada wilayah khusus untuk menanam. Itu banyaknya di daerah Gunung Kidul, daerah di Yogyakarta. Jawa itu. Berarti kita harus pergi ke sana. Nah, iya, suatu saat boleh lah. Karena melihat juga tanamannya ya. Tanamannya itu unik, dia bisa batu aja bisa ini sama dia. Gitu. Bisa dimasukin gitu ya. Tanaman purwoceng. Sayang di sini nggak ada purwoceng. Aduh, sayang sekali ya antara bahwa mungkin banyak yang dicari, ternyata jauh dari sini. Di sini nggak ada. Mungkin nanti suatu saat kalau ada punya bibitnya, Pilpinella purwoceng itu atau purwoceng itu bisa. Yang kedua pasak bumi atau Erycoma magnifilia. Itu yang juga banyak dicari. Banyak dicari, memang betul. Itu mengandung steroid yang tinggi. Cuman memang dia habitatnya tanamannya ada di Kalimantan. Tanamannya tinggi dan diambilnya itu akan akarnya kan. Akar ya. Nah, satu lagi yang memang masih ada itu namanya cabai Jawa. Waduh. Cabai Jawa udah jarang tuh ya. Cabai Jawa ada di sini, nanti dilihat ada tanamannya. Boleh. Cabai Jawa itu bagus untuk istilahnya untuk meningkatkan vitalitas atau afrodisiak ya. Nah, 3 tanaman itu yang paling utama. Sebenarnya ada lagi yang lain-lain, tapi ya seperti jahe sebenarnya bisa. Lada hitam, lada hitam juga bisa. Tapi yang utama adalah untuk tadi ya meningkatkan vitalitas itu tanaman itu. Cuman jangan sampai kayak yang produk kemarin yang ada di tarik sama BPOM itu ada dicampur lah dengan bahan kimia, sildenafil atau segala macam ya. Yang memang akhirnya itu tidak selain ilegal, tidak ada izinnya, juga akan merusak ginjal sampai jantung. Itu tujuan itu bahaya. Tujuan si produsennya udah beda lagi tuh ya. Itu bisnis banget itu. Iya, tadinya hanya mengejar itunya aja. Itu Kang Heri. Baik. Sekarang kan udah tahu nih semuanya nih. Ini sebelum istilahnya udah menanam, memproduksi dan menyebar ke masyarakat, itu kan sebelumnya ada riset ya. Itu gimana tuh dalam proses sebelumnya itu mencoba meriset suatu tanaman bahwa ini bermanfaat untuk masyarakat untuk pengobatan gitu. Iya, oke, bagus. Makasih, Pak Ari. Sebenarnya di Indonesia itu udah ada tersedia ya literaturnya atau beberapa hasil riset baik dari perguruan tinggi atau memang ramuan-ramuan yang ada di sudah tercatat tuh. Kalau bahasa kita itu ada serat centen itu catatan-catatan zaman dulu yang memang tanaman yang mengandung obat dan formulanya seperti apa. Nah, itu sudah ada di buku itu. Tapi dengan yang modern sekarang ini banyak penelitian, termasuk yang di kampus kita di UI, di Universitas Indonesia, Fakultas Farmasi ada jurusan herbal. Nah, itu setiap tahunnya ada penelitian-penelitian, terus juga di ITB juga ada, di UGM juga ada. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengemasnya dan seperti tadi juga bisa memasarkan. Kadang udah bagus nih hasil risetnya, tidak bisa memasarkan. Nah, itu kendalanya ya. Dan bagaimana bisa kita mengkomunikasikan produk yang kita buat ini supaya benar-benar bisa diterima. Ini produk ini Kang Heri ini udah hampir 10 tahun loh ini sebenarnya. 10 tahun ya. Emang ini alhamdulillah sudah banyak yang pakai lah. Ini minyak butput ya kan kalau salah. Kalau dulu ya namanya minyak butput ya ini. Dulu namanya minyak butput tapi udah namanya jadi ganti minyak herbal Jawi 99. Dan sekarang udah banyak yang niru ya Kang Edi ya. Iya, inilah sekarang banyak ini yang orang udah tahu khasiatnya. Jelas semua produk sudah teruji ya, BPOM betul. ya. Satu BPOM lagi syarat gitu utama dari produk herbal itu 3 efikasi, safety dan berkualitas. Jadi berkhasiat, aman dan berkualitas.
Jadi Oke. syarat-syarat ini tuh, syarat tanaman tuh, dia tahu khasiatnya melalui tadi literatur yang kita baca banyak sekali literatur, jurnalnya. ya. Berkhasiat ya tadi, aman tuh tadi proses pengolahannya bener nggak? Oke. Mulai panen, Ya, diproses ya. di pabriknya, fabrikasi sampai dikemas. Nah, safety, Safety, aman, jelas, safety dan aman. berkualitas. Berkualitas ini pasti Kualitas. berkesinambungan. Oke. Kang Heri minum ini, Ya. besok kok ternyata terasa khasiatnya. Nah, Oke. dan kualitasnya terjaga. Siap. Dan satu lagi sebenarnya Heri, Kenapa, pesan kenapa? dari beberapa masyarakat tuh, kalau bisa produk herbal jangan mahal-mahal katanya. Ya, itu sih masalahnya. Karena banyak yang karena ada orang yang pakai tanaman yang unik, tanaman langka, akhirnya jadinya mahal. Nah itu yang Ya, orang masalah juga nih di mungkin kita. nggak mau beli ya berarti. Nah, dia nggak mau beli, masa ada produk harganya 1 juta, padahal ya itu dari tanaman biasa kok gitu. Nah, iya. Berarti emang apa didukung oleh yang tadi Yang legalitas tadi, dari BPOM itu ya. Jadi syarat untuk menjadi produk seperti ini tuh, yang pertama memang sudah terdaftar di BPOM. Nih ada logonya seperti ini nih. Iya. Ini logo jamu juga Jamu. sudah halal. Halal, Halal dari jelas, MUI itu jelas. harus ada karena ada juga produk yang herbal yang proses ekstraksinya mungkin ya tidak halal. Terus Oh. juga yang utama nih sekarang ini harus dilindungi, harus punya paten. Hak paten Hak gitu ya? paten. Karena Oke. tiba-tiba kayak tadi Kang Ari bilang, Iya, iya. kok ini ada Ditiru yang sama niru orang. Iya, kita kan rugi nih. Dan pada saat orang loh, siapa mana orang bisa saja kok bikin. Makanya kita setiap bikin produk ini, atau produk ini nama kita sekarang didaftarkan di Udah Haki. paten. Ya, Udah Haki ya. Oke, Haki. Oke. Nah, terus kalau untuk uji klinis segala macamnya sih memang selama ini kategorinya jamu, ini masih kategori masih empiris. Empiris itu masih turun temurun ya, masih Turun-temurun. belum pengujian. Kalau memang sudah pengujian secara lebih lanjut itu Ya, sebutnya dengan fitofarmaka. Filmatika. Oke. produk Jadi itu. bicara tadi sampaikan bahwa kualitas juga emang harus ada di sana. Penting. Ya. Nah, kualitas herbal sendiri, misalnya ini ada seseorang yang mempunyai penyakit asam urat misalnya. Ya. Ya. Itu kan kualitasnya juga kan harus disesuaikan gitu. Betul. Itu berapa lama tuh jangka pengobatan pakai Pengobatannya. herbal? Nah, iya betul nih. Bagus nih. Ini banyak orang terjebak. Makanya banyak produk herbal yang pengennya Instan. instan atau cesbang katanya. Cesblang ya. Padahal salah satu ciri produk herbal itu kan hanya membantu ya proses penyembuhan. Oh, Kalau mencegah ada, mungkin ya, Kang Edi? Bukan? kalau bisa juga kuratif, Oke. bisa juga memelihara kesehatan bisa juga ya. Nah, cuman lihat dulu tadi dosisnya harus tepat Oh, dosis, ukurannya ya. tepat misalnya usianya gitu Oke. ya, tepat jumlahnya juga. Oke. Nah, memang salah satu ciri tadi tidak langsung cesblang kayak misalnya tadi adalah untuk kebugaran tadi ya, Betul, untuk betul, vitalitas betul. tubuh langsung. Nah, itu Oke. kemungkinan pasti ada. Jadi ada bertahap, makanya ada di beberapa produk itu selalu direkomendasikan minum misalnya kapsul 3 kali 1 per hari. Nanti akan Ya. terasanya tuh udah mungkin setelah 1 minggu Ya. atau 2 minggu ya, biasanya paling cepat itu sampai 1 bulan. Tapi kan setelah itu hilang penyakitnya, beda dengan misalnya pengobatan instan itu tadi hilang sesaat, nanti tumbuh lagi. Oke. Ya, Tapi yang biasa. jelas harus banyak minum juga air putih. Nah, ya, nanti untuk ada anjuran netral. lainnya, Oh. minum minum air putih hangat, Oh, gitu ya, oke. terus jaga pola makan, terus juga gaya hidup lah. Tapi kalau dibarengin dengan konsumsi herbal itu Ya. untuk minumnya itu air hangat atau air biasa baiknya? Ya kalau umumnya nih, kalau sedianya misalnya kapsul ya, kita Ya. atau pil, itu supaya yang pasti harus sudah dalam, kalau biasa khawatir ada lambung harus makan dulu. Ya. Nah, setelah itu baru minum obatnya, setelah itu minum air hangat, air putih Oh, hangat. Jangan air pakai air putih dingin atau pakai minum Teh sambil manis teh. ya, teh manis. Jangan. Jadi mentang-mentang sambil loto pahit langsung minum teh manis. Benar. Tapi tetap memang harus disesuaikan ya. Disesuaikan nanti dengan cara biasanya dengan minumnya. kalau sambil itu kan sudah ada kapsul nggak akan pahit Bang Heri. Minum seperti minum kapsul Oke, aja gitu ya. oke. Nah, kalau diminum yang tadi seduhan seperti ini ya memang kalau orang-orang Jawa, orang Iya, tua kita dulu itu udah biasa tuh minumnya kan satu. Udah nggak kerasa pahit berarti. Iya, udah. Mau sambil loto, berapa wali Oke. kadang minum kayak gitu ya. Baik, ya ini kan udah bicara banyak tentang produksi juga Ya. ini. Untuk pasarannya ini ya, selain lokal katanya udah pernah ke luar negeri ya Kang Edi ya? Ya, alhamdulillah nih Ke mungkin mana? hasil dari pembelajaran kita dan juga ada fasilitasi waktu itu ada dari
Departemen Perdagangan ya, kebetulan saya juga pernah belajar di Universitas Adelaide, Kang Heri, di Australia Selatan. Jadi pada saat itu kita bawa produknya, dan alhamdulillah nih produk ini sebenarnya jahe ini jahe instan. Cuman sama mereka diganti mereknya, bukan, jadi brandnya brand. Produk Kang Edi dari sini dibawa ke Australia. Iya, jadi dari kita dikemas. Nah, waktu itu dia pengen mencoba. Kang Heri coba deh cara jahenya. Ini jahenya enak banget. Hanya awal mencoba gitu. Ini ya. Ini produknya. Coba deh ini. Coba dulu ya. Ya. Saya coba nih pemirsa Sobat Antara. Waduh, seger banget ini. Beda. Mau malam, mau siang, mau pagi, seger. Ini isinya Kang Heri dari jahe merah. Oh, bahannya jahe merah. Dicampur dengan gula aren. Oh, bukan gula yang putih? Bukan, jangan. Kalau gula nanti gak bagus juga untuk diabetes. Nah, ini. Tapi kesannya kayak ada santan, itu bukan ya? Ah, itu ada, kita kasih creamer nabati. Creamer nabati itu dari tanaman, dari kelapa. Jadi bukan dari bukan creamer yang dari hewan. Nah, jadi cocok juga nanti ya untuk yang vegan ya, orang-orang tanaman ya, nabati. Dari tanaman semua. Dan ini plus jadi ya tadilah rasanya enak ya, jadi nggak terlalu pedas gitu. Sebenarnya ada dua, yang original juga ada. Oh, ini original. Ini original ya? Ya, yang tanpa creamer tadi yang nabati. Oh, berarti lebih tajam ini. Oh, lebih pedas. Lebih pedas ya. Yang dikirim yang ke Australia tadi itu yang ini, yang mereka nggak terlalu pedas. Selain itu juga ada satu produk lagi yang ini apa? Nah, ini apa lagi produk minyak juga, tapi itu yang minta itu dari orang Malaysia. Minyak herbal MPH namanya. Iya, minyak. Nah, ini ke Malaysia ya? Bukan, jadi produsennya distributornya orang sana, memasarkannya juga di Indonesia. Tapi kita juga pernah kirim bahan baku nih, pernah ke sana juga. Bahan baku seperti ini, Kang Heri. Jadi Indonesia itu kaya banget deh dengan tanaman-tanaman aja ya. Beberapa negara, terutama negara Eropa itu membutuhkan tanaman dari Indonesia. Salah satunya nanti lihat ada kumis kucing ya, tadi itu ada kumis kucing. Itu khas Indonesia berarti ya? Iya, jadi 5 khas Indonesia yang memang dicari, 5 tanaman khas Indonesia yang dicari. Apa aja tuh? Oleh orang Eropa. Tadi pertama kumis kucing. Kumis kucing. Yang kedua jahe merah. Jahe merah nggak ada di luar negeri, jarang. Kita karena di daerah Khatulistiwa, dan memang walaupun ada jahe gajah, jahe merah, ada jahe emprit, jahe merah itu memang Indonesia yang paling bagus. Jahe merah. Ya, ketiganya ada tadi pasak bumi. Pasak bumi. Nah, terus. Itu seperti apa tuh pasak bumi? Wah, itu akar itu ya? Akar, diambil. Akar ya. Ada juga kayu manis, cinnamon. Nah, kayu manis ini banyak yang dipakai untuk masak ya kalau nggak salah? Iya, bisa memasak, bisa pakai untuk kosmetik, bisa juga untuk herbal. Kosmetik untuk apa? Waduh, mengurangi gula darah ya. Ada tuh tanamannya. Kalau lagi mungkin sambil loto tadi bukan? Beda kan? Iya, sambil enggak saat yang jadi khas di sini. Tadi kumis kucing kan, rosifon. Rosifon. Kumis kucing itu memang pengalaman kita waktu itu pernah juga mengirim ke mitra kita yang ada di Malaysia untuk dikirim ke Prancis ya. Nah, cuman memang kalau kita jalur langsung ke Prancis agak sulit waktu itu. Karena ada persyaratan, dan ternyata emang kumis kucing itu atau rosifon ya. Nanti ada 2 jenisnya Kang Heri, ada putih, ada ungu. Nah, yang di sana tuh ada yang warna ungu, itu yang unik. Unik juga. Ya. Oke, Pak Kang Edi, ini dari semacam beberapa macam pengobatan herbalnya, ada nggak testimoni yang pernah Kang Edi jumpai gitu? Dari produk banyak berarti? Banyak sekali ya, karena kita udah lama nih berkiprah ini ya. Nggak terhitung ya? Ya, cuman memang kalau secara riset penelitian sih memang ada teman saya waktu yang di Herbal UI itu dia riset secara khusus produk kita, tapi memang tidak. Mengobati apa ya waktu itu? Sebenarnya yang penting ini, yang minyak ini ya, terutama kalau misalnya kena luka gitu ya, langsung bisa tidak keluar darah kayak gitu ya, atau gatal-gatal, atau itu sebenarnya. Kalau memang nanti bisa di riset lebih lanjut ya bisa naik ke fitofarmaka sebenarnya ya. Jadi sudah banyak lah ya, alhamdulillah. Kalau udah tadi sudah hampir lebih dari 10 tahun berarti kan sudah teruji. Wah, udah 10 tahun. Kalau produk yang tadi ya. Udah masuk SD kelas 4 berarti. Iya. Baik, untuk terakhir nih Kang Edi, kalau dari Kang Edi sendiri itu komitmen Kang Edi ya untuk menjamin bahwa produk herbal ini diterima di masyarakat. Nah, apa sih kira-kira komitmen Kang Edi? Iya, komitmen kita kan tetap sama dengan apa yang BPOM atau Dinkes Dinas Kesehatan ya
Ya. atau yang mengeluarkan izin produk itu. Memang harus tadi aman, bermutu dan berkhasiat. Plus tadi lagi kalau bisa harganya jangan mahal gitu kan. Itu ya. Iya, supaya bisa dijangkau oleh masyarakat luas karena memang bahannya juga memang nggak susah Nggak gitu. susah. Nah, bagaimana untuk mencapai itu harus ada standarisasi penanaman seperti ini. Nanamnya kita nanam sini nggak pakai pupuk Korea, Kang Heri, nggak pakai pupuk kimia maksudnya ya. Jadi kita pakai organik. Organik. Ada dari pupuk kandang, dari kompos atau dari humus. Itu dari standarisasi dari penanaman. Yang kedua, standarisasi dari produksi. Nah, produksi itu standarisasinya mulai buat dari bahan basah ini menjadi simplicia, menjadi bubuk. Nah, itu ada standarnya. Ukuran-ukurannya gitu sampai nanti ekstrak, sampai nanti produksi. Nah, yang itu untuk sisi kualitas. Nah, itu akhirnya nanti akan menjaga kepada keefikasi atau khasiat. Dan itu akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, akhirnya pun masyarakat senang. Apalagi nih, memang salah satu tujuan saya itu sebenarnya kalau memang sudah tahu khasiat dan segala macam, bisa nanam di rumah, bisa ngolah sendiri sebenarnya. Itu dia yang mungkin bisa ngolah sama masyarakat ngolah sendiri, nanam misalnya sambil oto. Ini kan sambil oto gampang nih. Nah, biasa dia kena darah tinggi misalnya, gula darah misalnya tinggi. Nah, udah pakai itu aja. Nah, gimana caranya? Nah, bisa kan sekarang banyak nih termasuk dengan media ini juga membantu ya, bagaimana caranya mengolah tanaman obat bisa dikonsumsi sendiri di rumah. Baik. Tanpa harus membeli gitu. Siap. Jadi gitu pemirsa Antara Megapolitan, bahwa dengan keberagaman herbal di Indonesia itu bisa menjadi alternatif pengobatan ya, di samping di kimia. Mudah-mudahan perbincangan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa tonton terus di program bicara di Antara Megapolitan selanjutnya. Subscribe, like, comment, and share. Saya Heri Sutarman, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada oleh buat Kang Heri nih. Buku. Buku buat Kang Heri nanti buat nanam. Untuk bertani atau menanam herbal di lahan yang sempit. Ya, bisa nanam. Terima kasih Kang Heri. Sehat selalu. Amin. Amin.